Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Miftah. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Informatika tahun 2017 dengan NIM 173040059. Di sini saya akan membuat database Tokoku dengan menggunakan MySQL Query Browser. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan SEM kita. Kemudian buka MySQL browser. Di sini saya sudah menyiapkan scriptnya, jadi tinggal mengeksekusinya dengan menggunakan tombol kontrol dan enter diklik secara bersamaan. Oke. Yang pertama kita membuat database Tokoku dengan menggunakan perintah create database. Jangan lupa untuk di akhir perintah kita harus menggunakan titik koma, karena kalau tidak menggunakan titik koma maka hasilnya tidak akan dieksekusi oleh MySQL browser. Oke, langsung saja kita tambahkan database Tokoku. Oke, database telah kita buat, kemudian kita gunakan database Tokoku dengan menggunakan perintah use. Oke, sudah kita gunakan. Selanjutnya kita membuat tabel member dengan isian yaitu ID member menggunakan varchar, karena di sini ID membernya tidak sepenuhnya datanya tidak sepenuhnya angka, jadi kita menggunakan varchar. Kalau sepenuhnya menggunakan angka, kita kasih tipe data integer. Tapi karena di sini ada hurufnya, jadi kita menggunakan varchar. Oke. Nilainya kita kasih 15 saja. Nilai di sini kita kasihkan sesuai kebutuhan kita. Jadi di sini tertulis ID underscore member menggunakan tipe data varchar, nilainya 15, not null primary key. Primary key ini adalah kunci, jadi nanti jika data lain dimasukkan, nanti akan terhubung ke tabel lain dengan menggunakan kunci ID member. Langsung saja kita eksekusi. Oke, sudah. Langkah selanjutnya kita memasukkan data ke tabel member dengan menggunakan perintah insert into. Jangan lupa setiap data yang kita masukkan kita harus menggunakan tanda petik atas, tanda petik atas 1, kemudian kita kasih koma. Koma di sini dimaksudkan untuk memasukkan ke kolom yang lain, ke kolom atau kolom berikutnya. Karena di sini di create table member ini ada 3 kolom, maka yang dimasukkan di sini juga harus 3 kolom. Kalau misalkan di sini 3 kolom tapi yang dimasukkan ke dari datanya hanya 2 kolom, maka akan terjadi yang namanya galat atau error. Oke, langsung kita eksekusi. Datanya langsung masuk ke database kita, database Tokoku. Untuk menampilkan data yang sudah kita masukkan, maka kita menggunakan perintah select bintang from. Di sini kenapa di sini member? Karena tabel yang akan kita tampilkan yaitu tabel member. Oke, langsung kita eksekusi. Nah, tabelnya langsung muncul di sini ya. Ada 3 kolom, 5 baris. Langkah selanjutnya kita disuruh untuk membuat tabel barang dengan menggunakan create table barang, ID underscore barang varchar 15, nama underscore barang varchar 25, harga double stock integer merek varchar. Di sini stok menggunakan integer. Kenapa? Karena sepenuhnya
data dari stok ini menggunakan angka. Oke, langsung kita eksekusi. Siap, berhasil tanpa error. Langkah selanjutnya kita memasukkan data ke tabel barang menggunakan perintah insert into, sama seperti saat kita memasukkan data pada tabel member atau yang sebelumnya. Oke, langsung kita eksekusi. Oke, tanpa kendala. Untuk mengecek data yang sudah kita masukkan, maka kita akan menampilkannya dengan perintah select bintang from barang. Jangan lupa kasih titik koma. Lalu kita eksekusi. Oke, langsung ditampilkan. Di sini yang ditampilkan ada 4 kolom dan 5 baris sesuai yang kita masukkan tadi. Kemudian kita disuruh untuk membuat tabel karyawan dengan menggunakan perintah create tabel karyawan. Di sini ada ID underscore karyawan menggunakan varchar, nama underscore nama menggunakan varchar, username menggunakan varchar, PWD atau password menggunakan varchar. Lalu kita eksekusi. Oke, masuk. Langkah kemudian kita memasukkan data ke tabel karyawan dengan perintah insert into. Jangan lupa ya, seperti yang sebelumnya harus dikasih tanda petik 1, kemudian kolom berikutnya kita menggunakan koma. Kita kasih jarak atau kita kasih koma untuk memberikan perintah kalau ini tuh adalah kolom yang berikutnya. Langsung kita eksekusi. Oke, sudah masuk. Kemudian langkah selanjutnya kita menampilkan tabel karyawan dengan perintah select from. Nah, di sini langsung muncul ya, ada 4 kolom dan 5 baris. Langkah selanjutnya kita disuruh untuk membuat tabel supplier. Oke, kita gunakan perintah create table supplier dengan isian yaitu ID underscore supplier menggunakan varchar, nama underscore supplier menggunakan varchar, dan alamat menggunakan varchar. Kita eksekusi. Oke, langkah selanjutnya kita menambahkan data ke tabel supplier dengan menggunakan perintah insert into. Untuk mengeceknya kita akan menampilkan tabel supplier dengan perintah select bintang from supplier. Oke, datanya langsung muncul. Di sini ada 3 kolom dan 4 baris sesuai dengan perintah yang kita masukkan tadi. Perintah selanjutnya kita disuruh untuk membuat tabel penjualan. Di sini ada 10 perintah ya. Oke, langsung kita eksekusi saja. Oke, masuk. Selanjutnya kita kita menambahkan data ke tabel penjualan dengan perintah insert into. Kita eksekusi dan selanjutnya kita menampilkan data dari tabel penjualan. Oke, langsung muncul. Di sini terdapat 5 kolom dan 3 baris. Kemudian kita membuat tabel pembelian. Tabel pembelian di sini hampir sama dengan tabel penjualan. Oke, langsung kita masukkan datanya. Kemudian kita tampilkan tabel pembelian. Oke, di sini terdapat 4 kolom. Kalau kita geser maka kolom yang lain akan terlihat, yaitu kolom tanggal underscore pembelian, jumlah underscore barang, dan total. Oke, perintah selanjutnya kita disuruh untuk membuat untuk menampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Kita gunakan perintah count dalam kurung nama dari tabel member. Oke, yang muncul ada nilainya ada 5.
Perintah selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli dilihat dari jumlahnya. Maka kita akan menggunakan perintah select barang. Oke, yang akan ditampilkan adalah nama barang yaitu topi, jumlahnya ada 10. Kemudian kita disuruh untuk menampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Maka kita akan menggunakan perintah select supplier. Oke, maka yang muncul nama suppliernya ada 4 yaitu Dono, Agus, Bagas, dan Charlie. Sedangkan jumlahnya ada 1 masing-masing, jumlahnya ada 1. Langkah selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan total jumlah barang yang dijual. Maka kita akan menggunakan perintah select sun dalam kurung total dari tabel penjualan. Oke, totalnya ada 17. Langsung saja kita menuju ke soal berikutnya, yaitu menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Maka kita akan menggunakan perintah select dot barang, nama underscore barang pembelian dot jumlah underscore barang dari tabel pembelian. Maka yang muncul nama barangnya ada kemeja, tas, jumlah barangnya 4, 5, dan 3. Langkah selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Kita akan menggunakan perintah select nama barang. Sebentar, sorry, tadi kurang teliti saya dalam membuat skrip ini. Saya hapus terlebih dahulu. Sepertinya tadi kepencet ini ya, maaf. Nah, di sini kita membuat kita menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Jangan lupa, karena di perintah kita disuruh menampilkan jumlah barang yang kurang dari 5, maka di sini kita menggunakan dari tabel pembelian jumlah underscore barang, kita dikasihkan kurang dari sama dengan, karena di perintahnya disuruh kurang dari sama dengan 5, jadi di sini ditulisnya 5. Oke, langsung kita eksekusi. Maka yang muncul akan sama seperti perintah sebelumnya. Selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli dilihat dari jumlahnya. Maka perintah yang digunakan adalah select barang dot nama barang sun pembelian dot jumlah underscore barang supplier dot nama underscore supplier dari tabel pembelian. Jangan lupa kita variabel yang kita tulis di sini ditulis sesuai dengan perintah yang ada ya. Langsung kita eksekusi. Maka yang muncul adalah nama barang topi, jumlahnya 10, nama suppliernya adalah Agus. Kemudian kita disuruh menampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier atau pembelian yang mempunyai kode SOP 001. Ini ya, SOP 001. Nah, maka akan muncul nama barangnya topi, jumlahnya 10, dan nama suppliernya adalah Agus. Kemudian kita disuruh menampilkan nama barang, di sini double mungkin. Terus jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan 00001 dengan ID 0001 ya. Jadi di sini jangan lupa disesuaikan dengan perintahnya. Oke, langsung kita eksekusi. Maka yang muncul namanya adalah Joshua, nama barangnya sepatu, jumlah barangnya adalah ada 3. Perintah yang terakhir kita disuruh menampilkan transaksi penjualan, nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani,
yang mana tanggal transaksinya 2014 bulan 10 tanggal 25, maka skripnya kita sesuaikan sesuai perintah di sini ya. Oke, langsung kita eksekusi. Oke, nama barangnya adalah tas, total barangnya ada 4, namanya Yoko. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.